Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Brenda Jaya. Nah, dan pada video kali ini kita akan membahas tutorial seperti judul ya. Tutorial cara mendownload Debian Linux Debian menggunakan Oracle Virtual Manager. Oke, jadi pertama-tama kalian itu harus memiliki aplikasinya yaitu Oracle Virtual Manager. Kalian bisa cari di internet ya. Nih, VirtualBox. Kalian ketik VirtualBox, bakal ada web kayak gini. Kalian terdownload aja. Lalu di sini ada pilihannya. Kalian pilih sesuai OS yang kalian pakai. Nah, bakal ke download. Jika sudah, kalian bisa buka. Dan di sini tuh udah ada yang saya ya. Jadi kita bakal bikin baru aja. Caranya, kita harus memiliki VirtualBox dan juga sistem OS-nya gitu ya. Nih, bisa kalian lihat di sini saya memiliki sistem OS-nya, yaitu di sini ada Debian 11. Nah, jadi pertama di sini kalian itu pencet tombol new, kita kasih nama misalkan Linux. Ini sebenarnya bebas ya, misalkan Linux 2 aja. Lalu di sini biarin aja. Kita pencet di sini di OS-nya. Kalau udah benar gak apa-apa, biarin. OS-nya kita pilih yang Linux karena kita ingin download Linux. Nah, terus di sini distributionnya kita klik yang Debian. Setelah itu, OS versionnya kita pilih yang ini di bawah ya, yang Debian 11 Bullseye, tapi yang versi 64 bit. Oke. Sudah itu, kita bisa lihat di sini ada spesifik virtual hardware. Nah, sini tuh defaultnya 2048. Kalian tuh bisa ubah misalkan jadi 3 GB gitu ya. Terserah sih. Saya pakai defaultnya saja, dan sini juga ada location hard disknya. Kita finish dulu aja. Lalu pada yang tadi yang sudah kita buat, kita bakal klik ke setting. Nah, di setting, kalian nih kalau masih di basic harus pindahkan ke yang tombol export. Nah, setelah dipencet, kita cari ke network. Nah, di networknya kita pencet ke host only dan kita deny-nya diubah menjadi allow all. Nah, terus klik OK. Nah, kalau misalkan di kalian itu nggak bisa dipencet OK ya, kalian cek ke network, view network connection. Nah, di sini pastikan ada kayak Ethernet 2 ya, yaitu yang VirtualBox host only. Nah, kalau nggak bisa di OK nih, pada menu setting nggak bisa di OK tadi, kalian cek ke sini network connection, lalu kalian bisa klik kanan. Mungkin di sini tadinya kayak gini nih. Oke. Jadi nggak bisa ya, karena kalian tuh harus enable-nya. Oke, setelah di enable itu akan bisa. Jadi kayak gitu doang cuy, gampang ya. Ini kenapa nggak bisa, kita silang dulu aja. Discard change, baru kita ke setting lagi, kita ke network. Nah, ini ya ganti lagi host only, dan tuh bisa ya, itu doang. Oke, selanjutnya kalau itu udah kita setting, kita bisa ke start with UI. Di sini kita akan memulai proses instalasi. Nah, pada sini kalau ada tulisan DVD gini, kita pilih yang tadi yang OS-nya. Kita klik sini, habis itu other. Nah, di sini kita pilih yang ininya ya. Kita simpannya di mana? Tentu saya di local disk, lalu di Debian nih. Double klik dan mount and retribute, langsung aja. Nah, terus kita tinggal tunggu. Nah, di sini kalian menggerakkannya dengan tombol panah. Oke, kita klik yang install, kita enter, kita close saja. Nah, di sini kalian pilih Inggris aja untuk language-nya. Kalau location, karena kita berada di Indonesia, kita klik ke other, habis itu ke Asia, habis itu ke Indonesia ya. Terus configure location kita samain aja United States, US. Di sini samain aja keyboardnya. Oke. Tinggal tunggu. Nah, ini kalau ada DHCP kita pencet link lokal. Nah, abis ini IPv6 auto configuration kita pencet. Yang DHCP. Nah, kita pencet enter. Nah, udah kita enter lagi. Di sini klik yang manually secara manual. Nah, di sini kita kasih IP address. Misalkan IP addressnya 192.168.10 titik. Di sini 2 aja karena satunya itu untuk servernya. Lalu kita di sini pakai slash, itu misalkan /25. Nah, ini buat ke bawah. Kita bisa panah atau enggak tab. Ntar aja. Lalu di sini untuk gateway-nya ya 1 aja. Name server address kita terserah, tapi sini saya akan namain 1 aja. Pakai IP. Nah, kita tinggal tunggu.
Nah, di sini ada hostname. Jadi untuk hostname ini sebenarnya ntar yang interface-nya kita bisa ubah aja, misalkan jadi server aja, server 1. Nah, untuk domain name-nya, di sini kalian bisa lihat tuh ada com.com, .net, .id dan lain-lain. Di sini misalkan saya bakal bikin kayak nama saya aja, brand. Lalu di sini mungkin kan .com aja, brand.com. Kita enter, continue. Nah, di sini password root. Jadi di Linux itu ada namanya super user. Itu tuh biar kita bisa config lah kalau di Cisco. Nah, di sini root passwordnya buat ke super user. Kita misalkan namain aja TKJ, passwordnya aja TKJ. Biar gampang ya. Nah, ini masukin lagi TKJ. Nah, full name for the user. Full name-nya sebenarnya bebas ya, tapi sini saya bakal namain TKJ aja biar gak ribet. Dan username-nya juga sama. Lalu password buat yang user tadi. Nah, sama aja TKJ juga biar gampang ya. Sini re-enter sama TKJ. Nah, ntar ada tulisan configure the clock. Kita tuh pilih sesuai yang zona kita ya. Karena saya deket Jakarta, jadi pilihnya Jakarta. Ntar kalian sesuaiin aja. Nah, di sini partition disk, kita pilih yang atas saja. Cat lagi. Di sini juga sama, di atas saja. Nah, di sini finish. Nah, di sini kita pilih yes. Nah, ntar kalau ada tulisan kayak package manager, kita ini no-in aja. Dan ini juga no, karena package manager juga sama. Nah, kalau ada popularity contest gini kita no juga, masih sama. Nah, ntar kalau ada software selection, kita ini hilangin aja bintang di sini dengan spasi ya. Ini kita spasi dan yang di bawah ini biarin aja. Terus kita bisa continue. Kita continue. Nah, untuk grup bootloader ini kita ya saja dan di sini klik yang bawah. Nah, di sini kita tinggal continue. Dan ini tuh udah ya. Tunggu bentar. Nah, di sini tuh kita udah berhasil ya. Tapi kita harus config juga di sini. Oke, pertama sini kita tuh untuk yang hostname tadi ini jadi server 1. Jadi itu hostname tuh buat yang di sini ya. Sebenarnya sama kayak di Cisco gitu juga ya. Oke, kita TKJ masuk dengan password tadi sebagai user. Lalu TKJ juga passwordnya. Nah, di sini ada logo dolar. Dolar tuh artinya user biasa gitu ya. Nah, di sini tuh kita cuma bisa ngelihat gitu. Kita nggak bisa config gitu ya. Kalau di Cisco kan global config ya. Nah, sini kita biar bisa kayak gitu, kita ketik SU. Nah, dari sini kita bisa diminta password lagi. Ini tuh yang root password. Jadi sebenarnya kan tadi kita masukin semua TKJ. Jadi sebenarnya sama aja. Nah, di sini jadi pagar ya. Nah, ada cara biar kita bisa langsung ke root. Jadi kita tinggal ketik root. Lalu di sini masukin yang password root. Di sini karena sama TKJ juga, jadi kita masukin. Nah, di sini udah. Sekarang kita bakal lihat untuk ini IP address. Di sini kita lihat pakai komen-komen. Untuk IP address-nya nih yang bawah 192.168.10.22/25 sama ya. Nah, terus di sini kita bisa ketik pico etc network interfaces. Nah, di sini kita bisa lihat di sini tuh banyak ya. Nah, ada ini dan di sini ada IP address-nya. Di sini kita perlu menambahkan 3 ya. Pertama, kita perlu nambahin netmask. Netmask subnet masknya yaitu 255.255.128 sesuai slashnya. Lalu di sini kita tambahin network yaitu 192.168.10.0 sesuai slashnya juga. Lalu broadcast 92.168.10 berarti 127. Nah, kalian ini di sini jangan salah ya. Pastiin benar semua. Lalu kita ketik auto and post. Di sini untuk
O-nya diganti jadi 0 dan S-nya jadi 3 seperti yang di atas juga. Oke, lalu kita bisa pencet CTRL-X dan Y untuk menyimpan modifiernya yang telah kita setting. Oke. Lalu di sini kita bisa ketik seperti tadi, pico etc host name. Nah, untuk host name nih yang tadi ya. Sebenarnya ini nggak usah diapa-apain ya. Ini cuman buat ngeliat, dan kalau salah nih kalian bisa benerin hostname-nya. Oke, gitu doang. Lalu kita bisa ketik lagi, ada lagi komennya pico etc host. Nah, ini host tuh kayak servernya gitu, domainnya. Sebenarnya nggak harus dibenerin juga karena ini udah bener ya. Kecuali kalau kalian salah gitu bisa dibenerin, oke. Nah, kalau misalkan kita udah servis semua, udah menservis tadi, udah nyeting, kita jangan lupa mengetik sistem ctl restart networking. Nah, ini tip biar menservis, jadi kayak nge-save gitulah. Oke, di sini tadi kan kita udah tes, udah config ya. Sekarang kita di sini bakal tes koneksi, yaitu dengan masuk ke sistem kita. Jadi kita network. Nah, ini kita ketik di Windows network. Kita masuk ke yang Ethernet 2, double klik, lalu kita propertiesnya. Di sini saya tuh udah ada ya nih. Tuh. Nah, tadi kan kalau yang di Linux kita itu pakainya yang 192.2 itu untuk yang Linuxnya, dan 1 itu untuk gateway-nya. Oke. Kita masukin DNS-nya itu yang Linux-nya, dan ini IP untuk Windows kita, untuk ya Windows 11-nya. Lalu masukin subnetnya, samain 8, dan kita masukin gateway-nya itu 192.168.10.1, sorry. Oke. Oke, kita bisa tes ping di sini 10.2. Oh, udah ya. Gitu doang sebenarnya. Kalau ke gateway itu nggak bisa. Oh, bisa ternyata. Oh, unreachable ya, nggak bisa. Kita tadi itu ngeping ke ini doang jadinya ya, ke 192.168.10.2. Yaitu kita ngeping ke Linux-nya. Coba kalau dari Linux ke Windows-nya. Kita ketik ping 192.168.10.3. Tuh, ada ya. Bytes from 192. Pokoknya ada itu ya. Oke, berhasil. Kalau mau berhenti kita tinggal ke CTRL-C. Nah, itu bakal berhenti. Nah, di sini kalau kalian mau nge-close, menutup, kalian bisa ketik power off aja. Dah, dan ini akan nge-shutdown gitulah. Tuh, udah ya, udah power off ya. Oke, cukup sekian tutorial pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan mengerti apa yang telah disampaikan pada tutorial ini ya. Menginstal, tadi kita tuh menginstal VirtualBox ya, menginstal VirtualBox, lalu Debian-nya. Lalu kita mengkonfig dan kita testing menggunakan Windows kita dan ke Linux. Oke, sekian saya rasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.